Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah hadirkan kitabnya di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita mengenai apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu agar itu menjadi acuan buat kita di dalam berpikir gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita mengenai apa-apa yang terdahulu agar apa-apa yang terdahulu itu menjadi acuan buat kita di dalam berpikir gitu. Misalnya baik pada surat Asy-Syu'ara yang kita baca, kita sekarang masuk kepada cerita para nabi. Nanti dari mereka ini kita dari sikapnya para nabi, dari sikapnya umatnya, kita akan bertemu pelajaran. Asy-Syu'ara ayat 105 Allah. Kazzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Gitu ya. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Baik. Siapa yang didustakan? Semua rasul? Tidak. Hanya Nabi Nuh saja. Hanya Nabi Nuh saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka mendustakan para rasul. Gitu. Karena mendustakan satu orang rasul, begitu ya. Mendustakan satu orang rasul ya sama dengan mendustakan seluruh rasul. Karena semua rasul itu risalahnya sama, yaitu mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Idz qalahum akhuhum. Saudara mereka dari golongan mereka berkata Nabi Nuh kepada mereka, "Ala tattaqun?" Apakah kalian itu tidak bertakwa? Kan seharusnya apakah kalian tidak beriman kan? Apakah kalian tidak menyerah kepada Allah Ta'ala? Ini tidak. Apakah kalian itu tidak bertakwa? Tidak takut kepada Allah Ta'ala? Kenapa? Karena rasa takut itu adalah mendorong, gitu ya. Rasa takut itu mendorong, gitu ya. Gitu ya. Misalnya ini makanan enak, iya malas, saya sudah kenyang. Ya. Tapi kalau tidak ada minum, oh bahaya, hati-hati. Nah, begitu ya. Kalau tidak ada minum, oh bahaya, hati-hati. Nah, gitu ya. Takut orang, gitu ya. Tapi kalau kenikmatan orang kadang-kadang ya mau, ya tidak. Tapi kalau hati-hati loh ya, gitu ya. Hati-hati loh ya. Kata-kata
hati-hati itu, bisa membuat orang berpikir, oh iya hati-hati loh ya. Nanti saya bisa-bisa, gitu. Inni lakum rasulun amin. Saya adalah, gitu ya. Inni lakum rasulun amin. Saya adalah utusan Allah Ta'ala yang bisa dipercaya. Ya jelas. Ya. Allah Ta'ala mengirim seorang Rasul. Kalau mengirim seorang Rasul, pasti bisa dipercaya. Ini menjadi acuan utama ya. Gitu ya. Apa patokannya bisa dipercaya? Gitu ya. Ya tentu karena reputasi yang sudah dia miliki. Gitu ya. Ini pelajaran dari Allah Ta'ala kepada kita. Hendaknya kita itu di dalam memutuskan suatu tindakan, carilah orang yang bisa dipercaya. Begitu ya, penting. Gitu ya. Bisa dipercaya itu menjadi sesuatu hal, menjadi suatu keharusan, sesuatu yang mutlak. Lihat Nabi SAW, dijuluki Al-Amin beliau. Gitu ya. Nabi SAW waktu beliau, contoh lain ya, misalnya waktu penghuni Mekah membangun Ka'bah, lalu mereka terakhir yang mesti ditempelkan adalah Hajar Aswad. Ini kira-kira siapa yang menempelkan? Ini barang yang paling penting ini. Ya, begini saja. Nanti besok kita tunggu siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu hanya lokasi saja. Lokasi saja. Ternyata esok harinya, gitu ya, esok harinya yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Gitu ya, yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak serta-merta mengangkat Hajar Aswad. Beliau meletakkannya pada sebuah selembar kain, lalu kemudian setiap sudut diangkat oleh para kepala suku dan beliau meletakkannya. Itu contoh pertama. Yang kedua, saat beliau mau berhijrah, beliau minta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Kenapa? Agar besok kalau orang Mekah mendengar berita Nabi tidak ada dan mereka mau nagih barang titipannya kepada Nabi, bisa diminta kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu ceritanya. Begitu ya. Begitu ceritanya. Maka saat sewaktu hijrah, sewaktu Isra Mi'raj, gitu ya, beliau ditanya gitu ya, oleh orang, waktu beliau duduk, beliau bingung. Ini bagaimana ya menceritakan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Tidak bisa dipercaya itu. Dari Palestina ke langit lebih tidak bisa dipercaya lagi. Bagaimana menceritakan saya ke Palestina tadi malam itu bagaimana? Jangankan waktu itu, sekarang tidak ada orang percaya. Sekarang ya, kita berbilang sama orang, saya dari Palestina tidak ada orang percaya. Nah, satu malam, kalau satu minggu mungkin, satu minggu mungkin, tapi satu malam tidak ada orang percaya. Sekarang, apalagi saat itu. Maka beliau ditanya, coba tolong bentuk Masjid Al-Aqsa itu bagaimana? Kira-kira ilustrasinya bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Masjid Al-Aqsa di depan beliau begini. Lalu beliau menceritakan, oh beginilah. Tapi memang masalahnya kan bukan bisa dipercaya, mau percaya atau tidak. Nah, begitu ya. Jadi kalau sudah dipercaya. Gitu ya. Rasulun Karim, Nabi Musa Allah Ta'ala kata Rasulun Karim. Nah, gitu ya. Seorang yang mengajarkan kebaikan, dia sendiri sudah baik. Para nabi sudah baik. Gitu ya. Para nabi sudah baik. Para nabi itu patokan di dalam berakhlak. Para nabi adalah orang yang menjadi patokan dalam berakhlak, baik oleh yang beriman maupun yang tidak. Baik oleh yang beriman maupun yang tidak.
Gitu ya. Akhlak itu menjadi patokan. Akhlak menjadi patokan. Begitu kita sudah menjadi orang yang bisa dipercaya, nah, gitu ya, menjadi patokan. Tapi ya saya kan pengajian bukan kampanye, gitu ya. Jadi di sini tentunya tidak boleh ada unsur-unsur politik. Nah, saya kan tidak terafiliasi dengan siapapun, gitu ya. Saya kan tidak terafiliasi dengan siapapun sehingga saya mengajarkan tafsir Al-Quran. Baik, ya, pada surah Asy-Syarah, fattaqullaha wa athi'un. Takutlah pada Allah Ta'ala, takutnya pada Allah Ta'ala, taatnya pada saya. Takutnya pada Allah Ta'ala, takutnya pada saya. Nah, jadi rasa takut itu mendorong, saya ulang berkali-kali ya. Bukan berarti kita itu tidak kepingin maksiat. Bukan berarti tidak bisa maksiat. Bisa. Dan kepingin, tapi takut. Nah, begitu ya. Ya mungkin ada orang tidak kepingin maksiat. Atau kepingin tidak bisa maksiat. Nah, tapi ada lagi orang kepingin maksiat. Bisa maksiat. Tapi takut pada Allah. Sebagaimana kata seorang Rasul, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Nah, saya takut kalau saya mau Allah Ta'ala akan kena azab lah. Jadi tidak ada masalah. Jadi orang itu tidak harus benci pada maksiat, tidak. Suka maksiat, tapi tidak berani. Nah, begitu ya, bukan lalu ada pun suatu keadaan benci maksiat, ya itu bagus ya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa yang harus kita baca. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan saya mencintai iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Jadikan dia indah dalam hati kami. Artinya jadikan dia mulia dalam hati kami. Wa karih ilal kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan kami membenci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Artinya kita minta pada Allah Ta'ala agar kita itu dibentuk hati kita yang penting, gitu ya, menjadi orang yang senang beriman, gitu ya, senang mentaati Allah Ta'ala, begitu ya, benci kepada perbuatan maksiat dan benci pula kepada pelakunya, senang kepada amal soleh, senang pada pelakunya, benci pada maksiat, benci juga pada pelakunya lah, begitu. Ya. Di dalam surat Hud ayat 26, alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Nabi Nuh berkata, jangan menyembah kecuali Allah Ta'ala. Saya takut kalian itu nanti terkena azab yaumin alim. Nah, kalian kena azab hari yang pedih. Begitu ya. Jadi Nabi Hud dan Nabi Nuh tidak menjanjikan rezeki, tidak. Begitu ya. Yang dijanjikan adalah keselamatan. Baik, kembali pada surat Asy-Syu'ara, wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Saya tidak minta apa-apa. Gitu ya. Jangan khawatir. Gitu ya. Jangan khawatir kalian baru membayangkan saya minta apa-apa, tidak lah. Karena sudah menjadi kebiasaan apabila seseorang itu takut pada seseorang, patuh pada seseorang, dieksploitir nanti. Nah, saya tidak minta, saya tidak ada kepentingan, ya. Saya tidak ada kepentingan terhadap kalian. Tidak boleh saya berkepentingan pada materi kalian, tidak boleh. Saya itu mengajak kalian agar kalian selamat. Ya masa misalnya kita nasihati orang misalnya, begini ya. Kalau kamu kepingin jadi orang baik, kamu nurut saya, tapi bayar. Nah, begitu ya, tapi bayar loh. Begitu ya, itu kan tidak, itu kan tidak. Kenapa kok tidak? Karena ada karenanya ini. Karena mengajak orang yang mengajak orang lain jadi orang baik, dia sendiri sudah merasa mulia dengan itu semua. Begitu ya, dia mulia. Kalau mentaati Allah Ta'ala, maka dia mengajak orang mulia karena mentaati Allah Ta'ala. Begitu ya. Orang yang merasa mulia karena punya uang, misalnya. Dia ngajar orang cari uang. Begitu ya. Ada orang misalnya, dia merasa mulia karena punya uang.
Jadi dia ngajari orang lain cari uang. Nah, begini loh caranya begini, cari uang itu. Nah, kenapa loh? Saya kan bukan ustaz. Jadi saya ngajari orang merasa mulia kalau punya uang. Lah ustaz ngajari orang merasa mulia kalau mentaati Allah Ta'ala lah. Mulianya itu berbeda. Begitu ya, mulianya itu berbeda. Tentara misalnya, mereka diajari merasa mulia membela negara. Polisi diajari merasa mulia kalau mengatur lalu lintas, menangkap pencuri. Lah, begitu ya. Rasa mulia itulah yang melatar belakangi setiap tindakan. Begitu ya, rasa mulia itu. Dokter misalnya, mereka diajari merasa mulia kalau bisa menyembuhkan orang. Ada kepuasan, dibayar? Iya dibayar. Nah, begitu ya. Kalau udah dibayar, ada, gitu ya, ada ya. Bisa membaca Al-Fatihah, insya Allah sembuh, tidak ada masalah. Saya jamin. Begitu ya, saya bukan main-main. Begitu ya, saya bukan main-main. Nah, begitu ya. Toh yang pakai obat juga belum sembuh, begitu ya. Tapi ini tidak ada sekolahnya, begitu ya. Kalau Anda tergantung keyakinan Anda, begitu ya. Yang baca Al-Fatihah sembuh itu zikirnya banyak, bukan kesandung sana sini. Kesandung kasus sana sini, Al-Fatihah 2000 tidak ada manfaat, minum obat saja. Begitu ya, minum obat selesai. Nah, begitu ya. Kalau sahabat Nabi itu baca Al-Fatihah sembuh ya. Dia bersih, tidak pernah kesandung sana sini ya. Baca Al-Fatihah sembuh orangnya, bersih, artinya bersih, tidak ada segala macam dosa lah terjadi. Begitu ya. Jadi teori itu benar, siapa yang kerjakannya. Nah, adapun teorinya dokter, semua orang bisa, yang penting dia manusia, gitu ya. Yang penting dia manusia ya, minum obat itu insya Allah sembuh. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah yang melatar belakangi suatu tindakan adalah rasa bangga. Nah, jadi kalau seseorang misalnya menyekolahkan anaknya di pondok misalnya, Anda bangga sebagai seorang ustadz atau jadi pedagang? Iya, bagaimana ya? Nah, ayo. Nah, gitu ya. Anda ini merasa bangga kalau anak Anda jadi ustadz atau jadi pedagang? Iya, saya masih bingung apa ya. Nah, apa tidak boleh jadi pedagang? Tidak apa-apa jadi pedagang. Saya tanya. Gitu ya. Anda merasa bangga anak Anda jadi pedagang atau jadi ustadz? Nah, ya begitu saja. Sudah, saya putuskan jadi ustadz. Nah, bisa jadi ustadz anaknya nanti. Begitu ya, jadi ustadz anaknya. Begitu ya, pendorong. Jadi bukan soal masuk pondok, ngerti agama. Itu gampang. Nah, tapi yang melatar belakangi, nanti anak ini bangga menjadi apa? Nah, kalau dia di latar belakangnya bangga menjadi seorang ustadz, jadi ustadz ya. Menjadi seorang yang mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha in wa'ati'un. Apa kata mereka? Nah, ini sama, surat Asy-Syu'ara, surat Hud sama. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Loh, kami beriman kepada engkau, tapi yang ngikutin kamu tuh al-ardhalun, ar-radhiluna. Gitu ya, ar-radhiluna badi ar-ra'i. Kalau pada surat Hud, orang yang rendah-rendah. Gitu ya, badi ar-ra'i. Pandangannya gitu ya, citek, dangkal. Nah, yang betul apa? Yang betul itu orangnya hartanya banyak. Kalau ngomong jelimet, nah itu hebat. Kalau ngomong langsung ngerti, itu biasa, bisa ditebak. Tapi kalau jelimet, nah begitu ya, orang nggak ngerti, itu pinter itu berarti. Nah, begitu ya. Kalau Anda ngomong orang ngerti, itu badi ar-ra'i, citek, dangkal, begitu ya, itu biasa. Tapi kalau S5 yang bicara, gitu ya, profesor, jelimet tau, tidak ngerti tau, itu pinter berarti. Begitu ya, pinter. Tapi kalau jelimet sana sini, uang negara hilang. Gitu ya. Jadi, gitu ya, orang yang jelimet tuh akhirnya uangnya orang hilang nanti. Begitu ya, orang yang jelimet tak apa-apa, gampang, nanti gini, nanti akhirnya hilang, selesai. Begitu ya. Itu yang terjadi. Nah, begitu ya, jadi begitulah. Itu yang terjadi. Ar-radhilna, orangnya terhina, gitu ya, orang rendah-rendah. Nah,
Jadi apakah memang, ini pertanyaannya, apakah orang kaya itu identik dengan kesesatan? Apakah orang miskin itu identik dengan petunjuk? Itu suatu pertanyaan. Nah, gitu ya. Apakah orang kaya itu identik dengan kesesatan? Apakah orang miskin itu identik dengan petunjuk? Nah, gitu ya. Bukan menjadi suatu keharusan, tetapi biasanya orang kaya itu orang yang jauh dari kebenaran. Nah, apakah kaya itu kesalahan? Bukan. Tapi kekayaan itu biasa membuat orang, kala innal insana ladgha arahus istaghna. Manusia itu togo, melampaui batas kalau dia itu istaghna, merasa cukup tidak butuh. Nah, begitu ya. Merasa tidak butuh, merasa cukup tidak butuh. Allah Ta'ala memberikan harta yang secukupnya. Saya tidak bicara miskin atau fakir, secukupnya. Tidak ada miskin fakir itu tidak ada. Yang ada itu secukupnya kepada hambanya, agar hambanya itu mudah menjadi orang yang mentaati Allah Ta'ala. Nah, kalau hamba itu kemudian diberi harta sekian banyak, tambah banyak, ya tentu imannya orang kan tidak sama. Tidak semua orang seperti Utsman bin Affan, gitu ya. Utsman bin Affan bisa sedekah begitu banyak, gitu ya. Tapi siapa seperti Utsman bin Affan itu? Nah, begitu ya. Ini mesti kita pahami. Siapa seperti Abdurrahman bin Auf? Siapa orang yang berani membeli satu batang pohon yang Nabi jamin diganti dengan surga dengan 40 batang pohon? Siapa yang berani? Begitu ya, siapa yang berani? Misalnya saya kasih gambaran supaya bisa. Misalnya ada sebuah rumah, gitu ya, harganya 500 juta, gitu ya. Lalu Nabi berkata, tolong sedekahkan rumah ini kepada janda ini. Nanti saya ganti istana di surga. Tak mau, misalnya ya. Lalu, gitu ya. Lalu saya tanya, ya Rasulullah, kalau saya beli rumah ini, gitu ya, apakah kira-kira saya dapat istana surga? Oh, dapat. Lalu orang itu saya tanya, gitu ya, kira-kira rumah ini harganya berapa? 20 miliar di Kemang. Gitu ya, Anda ini khoyal. 20 miliar apel pelat? Tidak ada. Kecil. 5 kali 5 meter, 20 miliar. Loh, tidak apa-apa. Anda tidak mau beli, tidak apa-apa. Anda tidak tahu tadi Nabi bilang, diganti rumah di surga. Ya tapi tidak 20 miliar, ya tidak apa-apa. Tapi bagaimana ya? Istana di surga loh ini. Gitu ya. Ya sudah, saya bayar 20 miliar. Nah, mau tidak kita membeli sebuah tanah, membangun masjid yang total biayanya 20 miliar? Apa mau kita? Belum tentu mau. Tapi kalau membangun rumah 100 miliar, mau. Nah, bangun masjid 20 miliar, belum tentu. Gitu. Bangun rumah 20 miliar, banyak. Rumah 20 miliar, banyak. Apakah kalau masjid 20 miliar? Ya belum tentu. Bukan tidak ada, belum tentu. Nah, jarang sekali. Begitu ya, jarang sekali. Begitu ya. Jadi kita itu ini identik. Allah Ta'ala ngasih kekayaan, jangan dianggap bahwa kekayaan itulah yang bisa membawa ke surga. Seharusnya, ya. Kalau seharusnya, ya tentu seharusnya. Tapi kan tidak terjadi lah. Lebih baik daripada punya kekayaan tidak bisa membawa ke surga, lebih baik hartanya tidak banyak-banyak. Kan enak. Daripada hartanya banyak, diselewengkan, ditanya di akhir, tidak bisa jawab. Lebih baik hartanya tidak banyak-banyak. Kan tidak kelihatan. Begitu ya? Hatinya orang kan tidak kelihatan waktu dia tidak punya apa-apa. Begitu ya? Kalau tidak punya apa-apa, semuanya baik. Begitu ada harta, mulai. Begitu ya? Waktu tidak ada harta, baik semua. Kopiahnya putih semua. Nah, begitu ya? Begitu ada harta, waktu pakai jas, lain sudah. Gitu ya? Waktu tidak ada harta itu baik semua. Nah, Allah Ta'ala tahu ya sudah cukup. Begitu ya. Walau basatullahu rizqa li ibadih
la baghaw fil ardi. Kalau Allah Ta'ala melapangkan rezeki, la baghaw fil ardi, melampaui batas. Walakin yanzilu biqadarin ma yasha. Diturunkan dengan sekadarinya. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala menjadikan zukhruf. Nah, gitu ya. Menjadikan, kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala akan menjadikan semua rumahnya orang kafir itu zukhruf. Nah, itu maksud az-zukhruf. Ayat 35 Allah Ta'ala berfirman pada ayat 33, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah. Coba sekiranya manusia itu tidak sepakat jadi kafir karena tidak kuat imannya, la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddah. Allah Ta'ala jadikan buat orang kafir atapnya dari perak, wa ma'arij 'alaiha harun, dan semuanya dari perak, wa li buyutihim abwaban sururan 'alaiha taqwana, semuanya dari emas dan perak, wa zukhrufa. Gitu ya. Kalau Allah Ta'ala mau, semuanya dari perhiasan. Gitu ya. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Itu perhiasan saja. Misalnya begini, saya gambarkan supaya gampang. Misalnya ada rumah sakit. Rumah sakit itu, gitu ya, rumah sakit itu dari emas. Ranjangnya dari perak. Nah, dari perak ranjangnya. Nah, apakah kira-kira kalau orang itu berobat sembuh? Ya tidak sembuh, sama saja. Nah, ini ya, dibuat sebuah rumah sakit yang dari emas. Kalau orang ke situ sembuh ya tidak sembuh. Nah, begitu ya. Jadi kalau begitu, kesembuhan itu lebih bernilai daripada emas. Kenapa? Kalau orang itu sakit, emas itu tidak ada gunanya. Loh, itu kan kalau sakit. Nah, ini kan tidak sakit. Nah, begitu ya. Itu kan kalau sakit. Nah, begitu ya. Itu kan kalau sakit. Nah, kalau tidak sakit kan berarti emas itu ada gunanya. Nah, begitu ya. Begitu ya. Berarti kan emas itu ada gunanya. Baik, saya setuju. Apakah kira-kira kalau dia itu sehat, emas itu menjadikan dia mulia? Mulia apanya? Nah, begitu ya, mulia apanya? Buktinya mereka-mereka yang mengambil uang negara ya sudah bergelimang harta. Nah, begitu ya, sudah bergelimang harta. Begitu ya, mereka yang mengambil harta negara, mengambil hartanya orang, sudah bergelimang harta. Nah, yang menjadikan manusia itu puas, artinya menjadi dirinya itu kaya, adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, bukan lalu seperti yang dikatakan oleh, contohnya di sini, kaumnya Nabi Nuh, mereka itu orang yang terhina. Nah, katanya Nabi Nuh, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Lah saya itu buat apa mengetahui mereka? Masa yang daftar masuk Islam itu ditanya hartanya berapa? Begitu ya, ditanya hartanya berapa? Lah, saya itu orang pajak apa? Begitu ya, saya itu tanya hartanya orang itu pajak apa? Ada apa? Ya tidak tahu. Nah, begitu, itu bukan urusan saya. In hisabuhum illa ala rabbi. Mengenai mereka itu urusan Allah Ta'ala. Soal mereka itu pintar, tidak pintar, kaya, tidak kaya, itu bukan saya yang ngurus. Tugas saya ngajak orang itu, manusia itu beriman. Begitu ya. Soal mereka mengajarkan perbuatan apa, mereka itu siapa dan apa, itu bukan urusan saya. Begitu ya. Wa ma ana bitardil mu'minin, saya tidak boleh ngusir orang beriman. Gitu ya. In ana illa nadhirun mubin, saya memberi peringatan. Ya, Nabi pun diminta untuk mengusir gitu ya, orang-orang beriman. Allah ingatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi inna wajha. Kamu yang sabar ya Rasulullah. Gitu ya, bersama orang yang manggil Allah Ta'ala.
Mereka itu Allah Ta'ala jadikan begitu. Ini rahasianya. Ini rahasianya. Agar jalan mereka menuju kepada Allah Ta'ala lempang. Nah, begitu ya. Misalnya kita mau menuju ke suatu lorong, ada lorongnya. Nah, kosong lorong itu. Enak jalannya. Tapi kalau lorong itu misalnya ada gulai, ada kroket, ya berhenti sebentar saya. Ada kroket, saya makan. Jalan lagi ada lemper. Ya. Sampai di sana ada handphone misalnya. Nah, tidak sampai tujuan saya hanya. Oh, ada handphone kembali, saya mau tidur lah. Gitu ya. Tapi kalau kosong ya saya jalan lah. Mau ke masjid misalnya, masjid Ampel Melati ini, di luar itu ada gulai, ada krengsengan. Nah, gitu ya. Saya kasih tahu muadzin jangan komat dulu. Gitu ya. Loh, ya apa ya, makan dulu. Nanti komatnya jam 6 pagi saja. Habis makan selesai komat, ya tidak komat tidur. Gitu ya, kenyang tidur. Gitu ya. Tapi karena tidak ada yang dimakan, sholat. Gitu ya. Tidak ada yang dimakan, sholat. Gitu ya, misalnya sekarang ada yang bawa gulai, krengsengan, kari, baunya sering ke kita. Tidak dengar pengajian, bingung. Bingung. Gitu ya. Tidak bisa. Manusia itu umurnya berapapun ya sudah itu sama. Ya sudah itu sama. Sifatnya mendasar ya sudah itu. Gitu ya. Menyukai hal yang primitif. Gitu ya. Soal umurnya dewasa, umurnya 60, hartanya 60 miliar, ya sama. Gitu ya. Antara kakek, anak, cucu itu sama cara berpikirnya. Suka pada hal yang instan yang sekarang ini. Begitu ya. Saya ke surat Hud dulu. Ya, ada kalimat yang penting. Kalau surat Hud, ini Nabi yang berkata, "Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi." Wahai kaumku, kalau saya itu berada pada penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, yaitu la ilaha illallah. Di mana ala bayyinah dalam arti saya berada pada petunjuknya. Nah, begitu ya, saya berada pada petunjuknya. Wa atani rahmatan min indi. Saya diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa beriman dan seterusnya. Fa'umiyat alaikum. Lalu kalian tidak ngerti itu semua. Buta dari itu semua. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Saya paksa kalian. Ya tidak bisa. Saya misalnya bisa makan enak. Misalnya begini saya suruh jaga orang sakit misalnya. Oh, sakit orang itu. Nah, lalu ada yang nganterin tahu campur. Gitu ya, saya makan. Saya tanya yang sakit, kamu tidak mau? Nah, kalau saya mau tidak sakit saya. Nah, saya tidak nafsu apa-apa. Panas 40 derajat. Nah, begitu ya. Kok jawab? Gitu ya. Sudah tidak sadar. Nah, tapi yang jaga makan. Nah, begitu ya. Bisa merasakan. Jadi petunjuk dan kesesatan itu tidak akan bisa bertemu. Nah, karena orang yang berada pada petunjuk tidak bisa melihat kesesatan. Yang sesat tidak bisa melihat petunjuk. Jadi percuma kita yang berada pada petunjuknya mau membayangkan kesesatan, tidak bisa. Yang sesat pun juga tidak bisa membayangkan petunjuk. Dua hal yang berbeda. Begitu ya, dua hal yang berbeda. Kita sehat, bisa bayangkan orang sakit? Tidak bisa, kecuali kalau kita sakit. Nah, begitu ya. Orang sembuh, orang sakit ya begitu. Begitu ya. Dia tidak bisa melihat orang sehat. Seperti hal yang jauh sehat. Yang saya rasakan saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, yang sehat bilang, enggak, saya bisa, duduk bisa, saya makan bisa. Yang sakit bilang, saya tidak bisa. Nah, dua hal yang tidak akan ketemu itu. Begitu ya, dahulu yang tidak ketemu. Nah, jadi kesimpulannya Nabi Nuh memberitahu kepada kita semua bahwa mengetahui petunjuk, merasakan petunjuk suatu kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Begitu ya, tidak bisa dibayar dengan apapun. Nah, begitu ya, karena ada keridhaan Allah Ta'ala di situ.
Jadi tinggal kepada kita, mau tidak kita ridho kepada petunjuk. Nah, jangan sampai kita merasa kok saya ini, gitu, oleh Allah Ta'ala kok selalu digiring ke masjid. Gitu ya. Orang lain itu digiring ke pabrik, gitu, digiring ke pasar saham. Saya kok ke masjid terus, gitu ya. Loh, itu suatu kenikmatan. Alhamdulillah, saya merasa bahagia kalau saya ke masjid. Nah, begitu ya. Ada orang yang memang merasa bahagia, nyaman pada kesesatan. Saya enggak. Saya merasa nyaman berada pada petunjuknya Allah. Saya bersyukur. Nah, kalau kita tidak mengakui, nah hati-hati ya. Kalau kita tidak mengakui, gitu ya, akan pentingnya nikmat ini, akhirnya nanti ada ajakan maksiat kita ikut. Gitu ya. Kan masalahnya ada atau tidak. Sebenarnya saya itu jadi orang baik karena belum ada kesempatan jadi orang jahat. Nah, kan begitu akhirnya. Ya, bagaimana mau jadi orang jahat saya? Kan ada kesempatan. Jadi jadi orang baik. Oh enggak, saya meskipun ada banyak kesempatan, saya senang jadi orang baik. Begitu. Baik. Kata mereka, asy'ara qalu la illam tantahiyanuhu la takunanna minal marjumin. Nah, kalau kamu ya Rasul, ya Nuh tidak berhenti, akan kami rajam. Kata Nabi Nuh, qala bi inna qaumi kadzdzabun, ya Allah, kaum saya sudah mendustakan saya. Faftah baini wa bainahum fatha. Ya Allah, putuskan. Sekarang putuskan. Mereka sudah putuskan mau merajam saya, mau nyiksa saya. Jadi engkau ya Allah putuskan juga. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Apa kata Nabi Nuh? Wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Ya Allah, tolong selamatkan saya, nah, gitu ya. Dan bersama saya dari orang-orang beriman. Nah, gitu ya. Itulah ucapannya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Nah, baik. Pada surat Hud saya baca lagi, surat Hud 34. Wala yanfa'ukum nushi in aratu an ansaha lakum in kana Allah yuridu aghyiyakum. Tidak ada gunanya nasihat saya kalau saya kepingin nasihat kalian, kalau Allah Ta'ala sendiri yang memiliki kalian kepingin nyesatkan kalian. Nah, buat apa saya nasihati kalian? Saya kepingin kalian jadi orang baik, tapi rupanya kalian tidak kepingin jadi orang baik. Nah, jadi Allah Ta'ala pun ya tidak mau ngasih kalian petunjuk. Begitu ya. Ini penting kita pahami. Ini teori, pengalaman dari seorang Nabi. Apa gunanya nasihat saya? Kalau kalian itu memang tidak mau pada nasihat saya, di mana pada akhirnya Allah Ta'ala ya tidak mau ngasih kalian petunjuk, ya sudah. Wa rabbukum ilaihi turja'un. Jadi kalau memang seseorang itu katakan tidak mau sembuh, kepingin tetap sakit, sakitnya dijaga misalnya, ya. Begitu ya. Oh, misalnya ada orang diajari, kamu kerjakan ini supaya punya uang misalnya. Wah, gitu ya. Saya di sini saja, sama dengan di Amerika. Di Amerika itu orang tidak kerja, atau di negara Eropa yang mana saya tidak tahu, dikasih uang karena dia menganggur. Menurut dia uang segitu cukup, gitu ya, buat hidup, tidak kerja dia. Padahal kalau dia mau kerja, gajinya lebih besar. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi segala sesuatu harga diri. Orang itu sebelum kaya sudah kaya. Gitu ya. Orang itu sebelum kaya sudah kaya. Ada orang yang punya harta sekian puluh miliar sudah kaya sebelum kaya dia. Gitu. Dia sudah hatinya menuju ke sana. Tapi kalau orang itu ya sudah ada usaha banyak-banyak harta itu segini saja, ya tidak apa-apa. Begitu ya. Ya sudah itu rezekinya. Allah Ta'ala tanamkan. Dengan kata lain, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
mau ngasih orang sekian puluh miliar, hatinya sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk terima segitu. Begitu ya. Hatinya Allah taala disiapkan. Nah, begitu ya. Dia merasa saya tidak bisa pegang uang cuma sekian, saya mesti pegang uang banyak lah. Pada akhirnya dia pun menerima, mendapatkan apa yang dia rencanakan. Nah, ada lagi orang yang sudah ada usaha banyak-banyak, ya sudah. Memang dia Allah Ta'ala mau dikasih rezeki segitu. Nah, begitu ya. Memang Allah Ta'ala dia dikasih rezeki. Jadi dia merasa cukup dengan semua. Itu dunia. Tapi kalau amal soleh tidak boleh begitu itu. Begitu ya. Tidak boleh seseorang itu merasa cukup dengan segitu saja, tidak boleh. Seseorang harus tidak boleh merasa cukup dengan amalan yang sedikit. Nah, begitu ya. Ya tapi saya tidak melihat ada orang banyak beramal soleh. Ya biarkan saja. Nah, kita beramal soleh untuk akhirat. Gitu ya. Kita mesti berkeyakinan saya harus banyak istighfar. Nah, untuk apa? Anda kok banyak istighfar? Gitu ya. Saya itu butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Saya butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan itu tidak kita sadari. Tidak kita sadari. Begitu. Kita itu banyak gitu ya, kemungkinan itu tidak selamat. Tetapi karena selalu diselamatkan, jadi ya akhirnya selamat itu biasa. Begitu ya. Karena kita itu selalu diselamatkan, selamat itu biasa. Coba misalnya kita itu semoga Allah telah melindungi kita. Misalnya kita sakit sesuatu misalnya. Ayo coba. Nah, begitu ya. Sakitnya, wah ini tidak bisa ditangani dokter umum ini. Nah, dokter spesialis ini. Spesialnya bilang, wah ini tidak bisa, ini mesti profesor ini. Nah, gitu ya. Profesornya bilang, wah saya sudah angkat tangan. Nah, mau kemana? Ke Ustadz. Begitu ya, mau ke Ustadz. Nah, Ustadznya bilang, Anda ikut pengajian aja. Nah, begitu ya. Anda tidak punya ilmu. Nah, begitu ya. Anda tidak punya ilmu. Begitu ya. Gitu ya. Kebodohan Anda itu bencana lebih besar daripada penyakit ini. Nah, kebodohan Anda itu karena tidak punya ilmu itu bencana yang lebih besar daripada sakit itu. Sakit itu tidak ada apa-apanya. Kebodohan Anda itu bencana lebih besar. Nah, begitu ya. Kebodohan Anda itu begitu ya, bencana lebih besar daripada sakit yang Anda alami. Nah, begitu ya. Orang itu anggap bahwa sakitnya bencana, bukan. Gitu ya. Kebodohan dia itulah suatu bencana. Nah, kenapa? Karena kebodohannya itu menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mengharap rahmat Allah taala. Nah, itu bencana namanya. Bencana. Lalu mau cari presiden yang bisa datangkan rezeki. Begitu ya. Cari presiden yang bisa datangkan rezeki ya. Tidak ada. Begitu ya. Nabi yang bisa membelah bulan tidak bisa datangkan rezeki kok. Gitu ya. Nabi itu bilang lihat bulan. Jadi dua bulannya. Rezeki datang. Begitu ya. Nabi tidak jadikan rezeki. Waktu Nabi tidak ada, rezekinya datang. Waktu Nabi biasa saja. Nabinya juga pakai batu perutnya. Nabinya pakai batu perutnya. Dan jadikan rezeki. Kenapa? Karena yang buat orang mulia itu bukan rezeki. Ridhonya Allah Ta'ala. Ridhonya Allah Ta'ala. Jadi seseorang itu menjadi mulia. Begitu. Begitu ya. Baik. Allah Ta'ala mengatakan anjaynahu wa ma'ahu fil fulkil mashhun. Kami selamatkan dia dan orang-orang itu di kapal yang padat. Baik. Pada surat Hud dijelaskan Subhanahu wa taala bahwa Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Nah, di mana setiap kali kaumnya itu lewat, gitu ya, dihina Nabi Nuh. Hai Nuh, ganti profesi. Gitu ya. Nabi buat kapal lah. Tidak nyambung. Ya. Nabi buat kapal. Ditambah lagi kapalnya di daratan. Buat kapal itu di pantai. Nah, dihina Nabi Nuh. Gitu ya. Nabi Nuh dihina. Bayangkan. Mungkin Nabi Nuhnya juga gitu ya, heran. Apa ya? Buat kapal kok di daratan. Mestinya buat kapal itu di pinggir laut. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, baik. In taskharu minna Fa'inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kamu menghina saya, nanti kami menghina kamu seperti kamu menghina saya. Nah,
Begitu ya. Kalau kita dihina oleh orang tidak beriman, nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan menghina orang-orang yang menghina kita. Gitu ya. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yazhaqun. Gitu ya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Begitu ya. Nanti orang-orang beriman itu menetap orang kafir. Hal suwibal kuffaru yaf'alun. Sudah dibalas, orang kafir kan sudah dibalas, neraka balasannya. Orang beriman di surga dia. Yattaqi'un. Bersandar begini dia. Gitu ya. Bersandar dia dipan-dipan. Orang kafirnya di neraka lah. Dulu menghina orang beriman. Orang beriman itu pengajian apa lah. Dan disuruh apa? Begitu ya. Habis maghrib suruh buka, gitu ya. Buka kantor apa? Begitu ya. Habis maghrib suruh buka kantor, ya pengajian lah. Begitu ya. Tak salah buka kantor tapi jangan habis maghrib. Gitu ya. Itu yang terjadi, baik. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh, gitu ya. Baik. Summa aghraqna ba'dul baqin. Benar Allah Ta'ala menenggelamkan sisanya. Inna fi dzalika laayah. Itu tanda. Tanda artinya pelajaran, ibrah. Gitu ya. Tapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sebagian besar manusia itu tidak beriman. Gitu ya. Sebagian manusia itu tidak beriman. Gitu ya. Jadi di sini kita ambil pelajaran, gitu ya, bahwa iman itulah yang buat orang itu pinter, ngerti, gitu ya. Jadi sepandai apapun manusia mengenai dunia tidak ada gunanya ilmunya itu untuk menyelamatkannya dari azab neraka. Jadi dengan kata lain, orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak tahu, tidak ngerti tujuan hidup di dunia. Begitu ya. Begitu ya. Ini sama dengan ada orang sekolah misalnya. Begitu ya. Sampai umur 60 di kampus terus, belajar terus. Setelah S1, S2. Setelah S10, S20. Begitu ya. Terus belajar dia. Sampai kapan belajar terus? Belajar terus. Belajar itu untuk kerja lah, Anda kok belajar terus lah, begitu ya. Orang kafir itu dunia terus loh. Dunia ini untuk akhirat, begitu ya. Bukan dunia untuk dunia. Dunia ini mahal kalau untuk akhirat. Kalau untuk dunia murah dunia ini, begitu ya. Orang kafir cari dunia untuk dunia, ya murah dunia ini. Begitu ya. Seperti kata di orang sekolah terus. Gitu. Loh, Anda ini adalah sekolah terus. Ya senang saya sekolah. Buat apa? Gitu. Sekolah itu untuk menghasilkan ilmu menghasilkan materi lah. Begitu loh. Kalau sekolah saja tidak menghasilkan materi, buat apa? Gitu ya. Ini mesti kita pahami. Kalau seseorang itu dunianya tidak menghasilkan akhirat, suatu kerugian. Begitu ya. Kalau dunianya tidak bisa menghasilkan akhirat, itu kerugian. Dunia ini harus bisa menghasilkan akhirat. Begitu ya. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya apa? Hanya berzikir, sudah ada pahalanya akhirat. Apalagi ditambah mau baca Al-Quran, gitu ya. Hafal Al-Quran. Allah ingatkan para nabi, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami ini mengkhususkan mereka itu hanya untuk mengingat akhirat atau mengingatkan. Jadi hati mereka itu hanya pada akhirat saja. Itulah kemuliaan. Gitu ya. Kalau ini rahasianya ya. Kalau seseorang itu sudah disukai oleh Subhanahu wa taala, dia oleh Subhanahu wa taala dijadikan suka untuk ingat Allah taala. Begitu ya. Kalau ada orang itu disukai oleh Subhanahu wa taala, dia dijadikan oleh Subhanahu wa taala suka ingat Allah taala. Senang dia ingat Allah taala. Begitu ya. Kalau orang itu Allah taala dijadikan
menyukai Allah Ta'ala, dia menyukai segala perbuatan yang menuju pada ridhonya Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala sudah ridho pada dia, maka Allah Ta'ala beri dia hadiah amal soleh sebanyak mungkin, supaya derajatnya di akhirat nanti naik. Begitu ya. Itu semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.